Kini, saat semua fakta terungkap dan bukti-bukti telah dikumpulkan oleh Harry, Flavio, dan William, kemarahan Aquila yang selama ini terpendam akhirnya meledak juga. Harry yang selama ini diam-diam menyelidiki kasus Headbook tersebut akhirnya menunjukkan semua bukti kepada Aquila, termasuk bukti gunting kertas berinisial C, coretan penuh kebencian di dalam buku tersebut, serta saksi yang sempat dibayar oleh Cantika untuk menutupi perbuatannya. Aquila yang selama ini menahan beban mental karena fitnah tersebut tidak bisa lagi memendung emosinya. Ia merasa dihancurkan dengan sangat kejam oleh seseorang yang selama ini dianggap tidak memiliki masalah dengannya. Air mata kemarahan dan kekecewaan mengalir deras dari wajah Aquila. Ia merasa dikhianati, bukan oleh musuh, tapi oleh seseorang yang selama ini tampak baik-baik saja di hadapannya. Bagi Aquila, pengkhianatan Cantika bukan sekedar soal nama baik yang dicemarkan atau rasa malu yang ia tanggung. Tapi lebih dari itu, ini soal luka batin yang sangat dalam. Cantika menyebarkan kebencian yang tidak pernah ada, menyudutkan Aquila di hadapan guru dan teman-temannya, dan membuatnya seolah sosok pembenci yang sangat angkuh. Padahal Aquila sama sekali tidak pernah merasa bermusuhan dengan Cantika. Justru karena itulah rasa sakit yang ia rasakan semakin besar. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tetap diciptakan oleh Cantika hanya demi obsesi pribadinya bersama Harry. Amarah Aquila begitu kuat hingga tak sanggup berkata dengan tenang. Ia mengamuk dengan air mata dan kemarahan. Meskipun Cantika mencoba berpura-pura menangis dan meminta belas kasihan kepada Aquila, Aquila belum bisa memaafkan. Baginya, tindakan Cantika bukan hanya kesalahan biasa, tapi bentuk kekejaman yang tidak bisa diterima dengan mudah bagi Aquila. Luka itu terlalu dalam, dan meski mungkin waktu akan menyembuhkannya, namun untuk saat ini Aquila tahu satu hal yang pasti, ia belum siap memaafkan Cantika. Di tengah situasi yang begitu emosional dan juga tegang, Cantika akhirnya mengakui semua kesalahannya. Ia menangis, tangisan yang sulit dibedakan antara tulus atau sekedar manipulatif saja. Dan Cantika mencoba memberikan alasan di balik perbuatannya. Cantika mengatakan bahwa apa yang ia lakukan terhadap Aquila adalah akibat dari kondisi mentalnya yang tidak stabil. Ia merasa tertekan, merasa ditinggalkan, dan merasa kehilangan kendali atas hidup sosialnya. Menurut pengakuannya, Headbook yang ia tulis bukan hanya bentuk kebencian, tapi juga luapan emosi dari rasa tidak aman yang terus membesar dalam diri Cantika. Ia merasa Aquila telah mengambil semua yang ia miliki, teman-temannya seperti Flavio, William, dan semuanya, yang dulu begitu dekat dengannya, namun kini lebih memilih mendekat pada Aquila. Namun semua itu hanyalah pembenaran semu. Karena dibalik semua alasan yang Cantika ungkapkan kepada Aquila, akar permasalahan yang sebenarnya adalah kecemburuannya yang mendalam terhadap Aquila, terutama karena Harry. Cantika tak mampu menutupi rasa cemburunya terhadap kedekatan Aquila dan Harry. Ia yang selama ini menyimpan perasaan kepada Harry merasa tersingkir. Saat melihat Harry, justru jatuh cinta pada sosok yang menurutnya biasa saja. Cantika merasa kalah di sini, merasa tidak cukup, dan dari sanalah lahir niat buruk untuk menjatuhkan Aquila lewat buku fitnah yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Namun semua itu tak mengubah fakta bahwa Cantika telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia mencoba minta maaf kepada Aquila, bahkan memeluknya sambil terus menangis. Tapi pelukan itu dingin, tak menyentuh hati Aquila yang masih tergores sangat dalam. Bagi Aquila, tangisan itu terasa seperti taktik, bukan penyesalan. Aquila bisa melihat betapa Cantika berusaha memainkan perasaan dengan alasan-alasan yang dibalut kepiluan. Aquila berdiri kaku dalam pelukan itu, emosinya masih belum bisa menerima permintaan maaf yang terkesan dipaksakan oleh Cantika. Luka di hatinya masih terlalu segar untuk menerima pelukan dari seseorang yang telah meremukkan harga dirinya di depan seluruh siswa. Bagi Aquila, ucapan maaf bukan hanya obat instan. Ada luka yang butuh waktu, dan ada kepercayaan
yang mungkin tak akan pernah kembali kepada Cantika. Meski hatinya masih penuh luka dan amarah, Akila menunjukkan kebesaran jiwa yang luar biasa. Meskipun ia sangat terpukul atas perbuatan Cantika yang telah menghancurkan nama baik lewat buku handbook tersebut, Akila memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Akila memutuskan untuk tidak mengungkapkan kebenaran kepada seluruh siswa manapun. Pihak guru bahwa pelaku sebenarnya adalah Cantika, bukanlah Nadia. Keputusan itu bukan hanya karena Akila mudah memaafkan, melainkan karena ia memahami efek domino dari sebuah kebenaran yang diumumkan secara terbuka. Akila tahu jika Cantika diketahui sebagai pelaku, maka konsekuensinya sangat besar. Cantika bisa dikeluarkan dari sekolah, dan Flavio yang dikenal dekat dengan Cantika pasti akan ikut terkena dampaknya secara sosial. Akila tidak ingin menambah luka pada siapapun, bahkan pada orang yang telah menyakitinya. Keputusan Akila ini sangat membuat Harry semakin terpesona. Bagi Harry, Akila bukan hanya gadis baik, tapi juga berbaik hati, kuat dan bijak. Dalam diamnya, Akila menunjukkan kekuatan luar biasa, menahan diri, memilih kebaikan meski bisa saja membalas, dan tetap berdiri tegak walau dihantam fitnah. Di titik ini, perasaan Harry pada Akila semakin dalam. Ia tak lagi sekedar kagum atau tertarik kepada Akila, tapi sudah masuk dalam tahap di mana Harry benar-benar ingin melindungi Akila dan menjaga Akila dengan seluruh keberadaannya. Ia tahu dunia mereka tidak mudah dikelilingi, terutama ancaman dari Ormis. Meski keluarga Alferic dan konflik batin masing-masing, tapi satu-satu hal yang diyakini Harry, Akila adalah satu-satunya orang yang ia ingin perjuangkan sampai akhir. Karena itu, Harry mulai bersikap lebih serius. Ia tidak hanya ingin bersama Akila, tapi juga ingin membekali Akila dengan kekuatan yang sama seperti dirinya. Kemampuan untuk bertahan, melawan, dan melindungi diri. Harry akan mengajari Akila dengan sungguh-sungguh tentang dunia teknologi, tentang keamanan sistem, dan bahkan dasar-dasar menjadi hacker. Ia tahu suatu hari nanti, saat ia tertangkap atau tak bisa melindungi siapapun, Akila harus bisa berdiri sendiri. Dan di saat semua itu tiba, ia ingin Akila siap, bukan hanya sebagai gadis yang ia cintai, tapi sebagai penerusnya, sebagai seseorang yang bisa membalikan keadaan dan menyelamatkan banyak orang. Akila belum tahu seberapa besar cinta Harry sebenarnya, tapi Harry tak akan terburu-buru. Ia tahu waktu dan tidaknya hanyalah yang akan berbicara, daripada sekedar kata "aku mencintaimu". Di sekolah, suasana mulai memanas. Kedekatan antara Mohan dan Zara mulai menarik perhatian banyak mata, terutama mata yang terus memperhatikan mereka dari jauh, yaitu Fatah. Fatah yang selama ini menunjukkan perhatian dan kasih sayang pada Zara, mulai merasa ada yang mengusik kenyamanannya. Ia sangat terganggu melihat intensitas interaksi antara Mohan dan Zara yang begitu rapat sekali. Meski mereka tidak terang-terangan menunjukkan kemesraan. Namun bagi Fatah, yang mengenal ekspresi dan gerak-gerik tubuh Zara lebih dari siapapun, ada sesuatu yang berubah, ada tatapan mata, ada senyum tipis dan percakapan empat mata yang membuatnya cemburu buta. Perasaan itu tak bisa ia sembunyikan, apalagi ketika ia tahu bahwa Mohan kembali menggunakan kalimat yang sama seperti saat mendekati Akila dulu. Alasan hanya berteman, yang dulu terdengar manis, tapi pada saat akhirnya menjadi awal dari hubungan cinta yang melukai Fatah. Kini, Mohan lagi-lagi menggunakan kata teman dengan Zara, dan itu membuat Fatah meledak dalam diamnya. Ia merasa dijapu, skenario lama terulang kembali. Mohan datang, mendekat, membawa alasan, lalu merebutnya. Meskipun Mohan telah menjelaskan bahwa hubungannya dengan Zara bukan soal cinta, melainkan karena mereka menyimpan rahasia bersama terkait keluarga Alferic dan masa lalu mereka. Akan tetapi Fatah tetap tidak bisa menerima semua itu. Ia tak peduli seberapa rumit rahasia itu. Yang Fatah lihat adalah Zara yang dekat dengan orang yang pernah menyakiti sahabatnya. Di sisi lain, Fatah juga merasa terjebak dalam posisi yang sangat sulit. Ia sadar ia belum resmi berpacaran dengan Zara, tapi hubungan mereka sudah cukup dalam. Ia sudah terlalu banyak yang mereka lewati bersama,
Dan bagi Fatah, itu lebih dari cukup untuk membatasi orang lain datang dekat dengan Zara. Dan nantinya sepulang sekolah, Zara yang kini sudah menyadari jati dirinya sebagai Rose, mulai memberanikan diri untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Identitas lamanya sebagai Rose, anak dari keluarga Alferic yang hilang dan dilindungi, akhirnya muncul ke permukaan, mendorongnya untuk menyusun kembali potongan-potongan masa lalu yang selama ini tersimpan dengan rapat. Dan di sini, Zara akan berbicara empat mata dengan Mohan. Dan untuk membahas tentang parfum yang digunakan Mohan, karena parfum itu dikatakan oleh ayahnya dulu jika parfum itu milik Alferic Junior, dan kemungkinan besar Mohan adalah Alferic Junior. Di sini juga Zara akan membahas tentang mata Mohan yang sebelah kiri rabun. Karena itu juga keterkaitannya dengan keluarga Alferic, karena Zara juga sama apa yang dirasakan oleh Mohan. Mata kiri Zara sama rabunnya dengan Mohan. Dan itu menandakan bahwa mereka adalah saudara. Di sini juga Zara akan menyelidiki di mana keberadaan ayahnya, yang di mana ayahnya tahu tentang semuanya.